Saya mohon izin Bapak Ibu peserta kelompok 2, terima kasih supportnya. Mohon maaf mungkin ini Bu Ana juga memberikan kesempatan kepada kami nih dari Kementerian ATR BPN untuk mengenalkan juga kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini. Izin perkenalkan, saya Agustina Yesi dari Kementerian ATR BPN, lebih tepatnya kami di unit Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan kami juga sedang menjalankan, ini baru proses belajar untuk terkait dengan corporate university, jadi karena diperintah oleh Ibu Guru, jadi murid ya nurut aja gitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pagi hari ini saya izin buka dengan pantun ya Ibu, karena tadi belajar dari kemarin pada buat pantun gitu. Jalan-jalan ke Cimahi, tak lupa, jangan lupa mampir ke BPSDM Jawa Barat. Mari kita lanjutkan diskusi. Pejuang Korpu harap bersabar. Baik, terima kasih. Untuk sesi ketiga untuk pagi hari ini kami akan undang narasumber dari PT Askrindo, Bapak Zulfahri selaku Kepala Divisi SDM. Terima kasih Bapak untuk berkenan menuju tempat yang sudah disediakan. Kemudian juga bersama Ibu Evi Silviani selaku Kepala Divisi Askrindo Academy. Ya, kami persilakan, berikan aplaus untuk Bapak Ibu. Baik, mungkin izin nanti apabila ada yang harus diluruskan ya Bapak. Saya perkenalkan dulu untuk PT Asuransi Kredit Indonesia. PT Askrindo merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam asuransi atau penjaminan. Tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi bangsa dan negara Republik Indonesia. Keberadaan dari PT Askrindo yang merupakan salah satu badan usaha milik negara ini bergerak dalam asuransi kerugian yang senantiasa mengiringi keberhasilan pembangunan ekonomi bangsa kita. Saya coba izin ini ya Pak, ambil dari websitenya dari PT Askrindo bahwa resiko bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Askrindo hadir untuk memberikan perlindungan dan proteksi bagi Anda dan harta benda Anda. Jadi keselamatan Anda adalah yang terpenting bagi kami. Demikian quote yang saya ambil dari websitenya PT Askrindo. Untuk sesi ini karena waktunya juga singkat Bapak Ibu, mungkin izin 15 menit untuk presentasinya masing-masing Bapak dan Ibu, kemudian nanti diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Baik, untuk kesempatannya kami persilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yesi. Saya izin boleh berdiri Bu? Baik ya, karena kalau yang pendek-pendek ini duduk jadi nggak kelihatan. Saya berdiri aja biar semangat Bapak Ibu yang dari semalam baru selesai jam 11 pagi udah ada di ruangan ini lagi tertular ke kami. Ya kami juga tadi berangkat jam berapa Bu? Jam 6 dari Jakarta untuk pingin ketemu dengan Bapak dan Ibu. Izin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau kami tambah salam akhlak ya Bu ya. Di kementerian juga ada salam akhlak, di BUMN juga salam akhlak. Sedikit koreksi sedikit Bu Yesi bahwa di tahun 2020 Askrindo itu tidak lagi menjadi badan usaha milik negara, tapi menjadi tergabung dalam sebuah holding Indonesia Financial Group (IFG). Dan dari IFG ini ada beberapa perusahaan di dalamnya, salah satunya adalah kalau boleh kita sebut yang masih terafiliasi dengan pemegang saham kementerian dari BUMN itu adalah Jasara Harja, kemudian Jamkrindo, kemudian Askrindo, dan Jasindo. Ya Bu Evi ya. Kemudian Jiwasraya yang memang tujuan dari AFG untuk penyehatan Jiwasraya berubah menjadi AFG Life. Sehingga kami dimiliki saham oleh dua, yang pertama oleh AFG sebagai pemilik saham seri B dan Kementerian BUMN sebagai pemilik saham seri A. Dan karena pemilik sahamnya adalah negara, kami juga
berubah sangat cepat. Mohon maaf Bapak dan Ibu, harusnya yang hari ini hadir di sini adalah Bapak Direktur Utama kami, Bapak Priastomo, dan ilalahnya per Senin kemarin RUPSLB Pak Priastomo diganti dengan Direktur baru dari BRI Insurance tepatnya, Bapak, saya sampai belum hafal namanya, Bapak Fangkar Umran ya. Dan juga ada penggantian juga di Direktur Bisnis. Nah, karena hari Senin kemarin sertijab dan akhirnya kita ditunjuk untuk mewakili Direktur SDM juga yang harusnya hadir hari ini atas undangan Ibu Ana Maria. Dan insya Allah kami akan coba sampaikan apa transformasi yang ada di Askrindo. Kalau kita tadi lihat dari materi-materi yang ada dari hari-hari sebelumnya, sebenarnya Askrindo ini kalau kita saksikan tuh nggak ada apa-apanya ya Pak ya. Tadi udah ada contoh dari Ibu PLN juga, dari Kementerian juga Bu Yesi. Askrindo ini baru memulai Pak. Maksudnya baru memulai itu transformasi SDM itu baru mulai di tahun 2021. Dan seiring dengan transformasi SDM itu juga dilakukan transformasi di bidang pendidikan, learning pembelajaran kita, yaitu pembentukan Askrindo Academy. Pembentukan Askrindo Academy ini sebenarnya merupakan bagian juga dari wacana dari AFG, di mana AFG mempunyai lembaga pendidikan dalam bentuk university, AFG University, lalu diturunkan ke masing-masing anak perusahaannya dalam bentuk akademi. Karakteristik dari masing-masing anak perusahaan itu adalah sesuai dengan bisnisnya. Jadi di Askrindo ini diamanahkan untuk memegang akademi terkait dengan pembelajaran di bidang asuransi kredit, khususnya di asuransi kredit. Tapi kami memang karena karakter perusahaan kami tidak hanya bergerak di bidang asuransi kredit, kita juga memperluas diri bahwa untuk asuransi general insurance yang memang bisnisnya memang menjadi bagian dari Askrindo itu juga menjadi bagian dari pembelajaran Askrindo. Boleh sekilas kita bisa materinya Pak, kita akan coba kita lihat terkait dengan transformasi SDM. Nanti bahwa di agenda kita pada pagi hari ini sesuai dengan arahan kita itu terkait dengan proses bagaimana teknologi itu mempengaruhi perusahaan dalam merubah strategiknya. Yang tadi sebelumnya juga ada. Ya, jadi sekilas bahwa transformasi SDM itu berlangsung sejak tahun 2021, banyak sekali perubahan yang dibuat di Askrindo. Tapi yang pastinya adalah perubahan tersebut itu bagaimana kita menyikapi bahwa karyawan-karyawan di Askrindo itu harus agile. Agile dengan arti kata sejarahnya bahwa memang gap antara generasi muda dengan generasi senior milenial seperti kita ini ya Bu ya, itu cukup kentara di Askrindo karena prosesnya itu posisi saat ini itu 70% itu komposisinya udah milenial di bawah 42 tahun. Nah yang kami di atas 42 tahun ini hanya mengisi di 30%-nya. Dan itu menjadi gap yang sangat besar di Askrindo saat ini. Nah ini yang perlu diantisipasi dalam proses transformasi SDM yang ada. Sudah. Jadi pada kesempatan ini kita mungkin izin diskusi-diskusi saja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Tapi jika karena kami kecil dan kedinamisan di perusahaan yang tidak membutuhkan proses pembuatan keputusan yang cukup panjang, sehingga kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang cukup singkat ya, cukup singkat. Jadi kita tidak memerlukan sampai proses RUPS segala untuk melakukan proses perubahan transformasi di SDM. Ya, ini next saja. Bahwa tujuan dari Askrindo agar peserta dapat mengetahui proses transformasi SDM. Balik lagi, ya. Proses transformasi digital learning Askrindo di 2023. Kalau bicara tentang digital learning juga sebenarnya kami menjadi newbie juga, pendatang baru juga di dunia Askrindo Academy, di dunia digital learning. Saat ini kita
bekerja sama dengan Udemy untuk memenuhi materi-materi atau memenuhi pembelajaran-pembelajaran materi yang akan ada di Digital Learning Askrindo. Nah, selanjutnya next. Nah, seperti kita ketahui bahwa memang kita nggak bisa menghindari bahwa proses perubahan artificial intelligence ini terhadap human capital ini akan membuat beberapa pekerjaan-pekerjaan berdasarkan survei dari McKinsey akan tergantikan oleh kecanggihan teknologi. Seperti pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang repetitif, yang berulang, seperti nanti pekerjaan-pekerjaan di pabrikan, operator telepon, teller bank, dan analisis kredit yang sederhana itu juga bisa digantikan oleh aplikasi. Saat ini untuk analis kredit di Askrindo sebagai bentuk penganalisa risiko kita juga sudah menggunakan AI juga, di mana kita hanya tinggal memasukkan data laporan keuangan yang terintegrasi ke dalam database, kemudian sudah keluar tuh rasio-rasio secara otomatis, sehingga akan ada kesimpulan dari analis kredit dari bagian underwriter kita untuk mengaksept, menolak, atau menerima risiko dengan beberapa catatan tertentu. Kemudian juga seperti pekerjaan petugas penjual tiket, pekerjaan pabrik, pengemudi angkutan, analisis keuangan dan akuntansi, dan pekerjaan pertanian. Bahkan kemarin kita juga sempat diskusi dengan konsultannya kita terkait dengan people analytics, mempergunakan chatbot aja kita sudah bisa masukin profil karyawan, kemudian kita masukin data-data terkait dengan beberapa KPI karyawan, lalu keluar tuh analisa karyawan ini udah bisa diproyeksi nantinya akan menjabat sebagai apa dan mempunyai kapasitas atau posisi seperti apa. Nah itu kayaknya nanti pekerjaan-pekerjaan kami di SDM udah banyak tergantikan juga oleh teknologi. Ini yang membuat kami juga harus deg-degan juga ya, jangan sampai kita nggak ada lagi divisi SDM ya Bu Evi ya. Jadi kita pindah kemana nih Bu? Pindah ke kementerian aja kayaknya enak Bu. Ya. Kemudian juga, tapi sebenarnya dampak itu juga memberikan ruang kepada kita untuk ada pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa diciptakan seperti ilmuwan dan analis data, spesialis transformasi digital, dan fintech engineer. Bahwa karyawan-karyawan itu harus beradaptasi dengan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana karyawan itu mempunyai adaptasi terhadap kemampuan teknis. Kemudian bagaimana karyawan tersebut harus disiplin dengan data, sehingga data yang akan dimasukkan ke dalam database perusahaan itu menjadi data yang akurat, yang benar. Dan juga bagaimana kita tetap disiplin manusia terkait hal yang tidak dapat ditiru oleh mesin. Jadi di asuransi itu izin Bapak Ibu, seperti dokter sebenarnya. Jadi ketika kita berhadapan dengan resiko, kalau kita datang ke dokter, dokter kita sebutkan gejalanya apa, udah keluar diagnosa, oh Bapak demam atau flu gitu. Di asuransi itu juga mungkin ada beberapa pekerjaan yang akhirnya nanti untuk simple risk sudah pasti akan tergantikan dengan teknologi. Jadi tinggal memasukkan misalkan untuk asuransi kendaraan atau asuransi rumah, tinggal masukkan saja aset harga rumah, kemudian kiri, kanan, depan, belakang, itu sangat berpengaruh. Kemudian nanti akan langsung keluar itu angka preminya berapa dengan masa risiko berapa dan polis dengan term dan kondisi seperti apa. Dan itu memang sudah tergantikan. Dengan saat ini sudah banyak insurtech yang berdiri dan menggantikan posisi-posisi dari petugas agen-agen asuransi ataupun petugas pemasaran asuransi yang berkontrak langsung dengan perusahaan. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang bersifat korporasi, di mana masih memerlukan proses manajemen risiko dan penanganannya itu masih memerlukan sense of human-nya. Jadi masih ada perlu orang-orangnya yang untuk hadir, yang untuk bisa menganalisa dan melihat risiko dalam proses flowchart risiko yang ada di sebuah perusahaan itu masing-masing. Next. Nah, kemudian OJK juga sudah sangat peduli bahwa dengan penggunaan teknologi itu dipandang perlu untuk melakukan transformasi digital, sehingga kompetensi yang diminta oleh OJK untuk dalam program kerja di masing-masing perusahaan asuransi itu, khususnya untuk industri keuangan non-bank, ini OJK yang mengawasi industri keuangan non-bank, meminta bahwa perusahaan asuransi harus memiliki SDM yang mempunyai kapasitas atau kompetensi adaptif, risk-based mindset, agile, dan diverse in skill set maksudnya. Jadi memang adaptif dan agile ini yang menjadi hal yang sekarang menjadi perhatian dari Askrindo. Kemudian juga risk-based mindset ini juga menjadi KPI-nya direksi juga Bapak Ibu, di mana hampir seluruh layer di perusahaan itu harus memiliki sertifikasi manajemen risiko. Dengan arti kata bahwa tugas manajemen risiko tidak hanya lagi menjadi tugas dari divisi manajemen risiko, tapi
milik oleh seluruh layer yang ada di perusahaan, baik itu pembuat keputusan sampai dengan tangkap officer. Jadi ini kami di Askrindo Academy itu setiap saat melakukan proses sertifikasi untuk manajemen risiko mulai dari tingkat CRMO sampai dengan yang profesionalnya CRGP. Kemudian juga tenaga-tenaga industri di asuransi itu juga harus mempunyai kemampuan yang cukup banyak, beragam dan multitasking. Next. Nah, yang digunakan oleh industri asuransi ke depan itu dalam master plan sektor jasa keuangan oleh OJK itu adalah karyawan-karyawan yang mempunyai kemampuan data analitik, dan untuk khusus SDM juga harus mempunyai kemampuan people analitik. Fungsinya buat apa? Yang pertama nanti karyawan-karyawan dengan kemampuan data analitik itu bisa untuk membantu proses operasi bisnis yang lebih efisien dengan menggunakan database yang cukup banyak. Kemudian menggunakan teknologi machine learning untuk menangkal penipuan-penipuan dan fraud yang terjadi di industri asuransi, dan juga sebagai database manipulation language untuk tools dalam pelatihan dan penerapan data analitik. Di Askrindo saat ini juga kita sudah berarah menuju ke dalam penggunaan people analitik. Jadi dengan analisa people analitik ini kita juga sudah bisa mulai mengenal misalkan ada Ibu Rini di depan. Bu Rini dalam 5 tahun ke depan dengan pendidikan, KPI, hasil assessment, kemudian biometriknya beliau, keabsenan beliau, keinginan beliau, emosional beliau yang kita rekam melalui data setiap harinya, itu kira-kira dalam proyeksi setahun 2 tahun ke depan Ibu akan mengisi posisi apa, atau nanti endingnya pada saat pensiun Ibu ini sudah berada pada level apa. Nah itu sudah mulai akan digunakan di Askrindo dalam proses pembangunan. Ini kita coba lihat tahapan-tahapan dalam proses people analytic di Askrindo. Next. Oh bukan, satu lagi dulu. Nah selain dari OJK, dari Kementerian BUMN juga kemampuan digital ini menjadi hal yang sangat utama dalam proses kompetensi. Jadi setiap BOD, next, ya, setiap BOD itu harus memenuhi 10 kompetensi yang ada di sebelah kiri, dan digital leadership menjadi kompetensi yang utama. Jadi assessment yang dilakukan untuk BOD itu harus memenuhi 10 dengan digital leadership. Kemudian diturunkan oleh AFG kepada anak perusahaan sampai dengan leveling BOD-5 itu digital itu menjadi tetap yang utama, di mana di BOD-1 dan BOD-4 itu kemampuan pemahaman digital untuk pejabat-pejabat dari BOD 1 sampai 4 itu sudah dalam tingkat yang advance. Sedangkan pada BOD-5 itu dalam posisi digital awareness. Walaupun pada prakteknya kita sadari bahwa di BOD-5 ini rata-rata itu pada generasi muda ya, fresh graduate itu sebenarnya kapasitasnya itu kadang-kadang lebih tinggi daripada BOD di atasnya. Sehingga sebenarnya digital savvy itu juga sudah harus berada pada BOD-5. Nah di samping kapasitas-kapasitas lainnya seperti global business, customer focus, dan lain-lain, ini yang menjadi bagian yang di-assess Pak. Jadi kalau seandainya ada BOD yang setelah di-assess salah satu nilainya itu tidak memenuhi, dia syaratnya minimal 3 poin, maksimal 3 poin, minimal 3 poin. Jadi kalau ada direksi yang dari 10 itu poin 2-nya ada 3, itu udah harus siap-siap diganti. Karena ternyata di talent pool BUMN itu banyak banget talent-talent terbaik yang memenuhi kapasitas dari 10 kapasitas ini. Sebagai informasi di AFG sendiri, untuk AFG Live itu direktur termuda di AFG menempatkan direktur termuda di AFG Live itu usia 33 tahun Pak, setingkat direktur. Beliau sebelumnya aktif di Mandiri Capital ya. Nah terus dia menjadi direktur keuangan, sangat muda sekali. Nah ini karena memang beliau masuk ke top talentnya di BUMN karena memenuhi 10 kapasitas yang ada di dalam kompetensi yang disyaratkan oleh Kementerian BUMN. Next, kita masih berapa lama lagi Bu Yesi? Masih ada 5 menit lagi. Nah ini proses roadmap human capital, bahwa kita telah melakukan sejak tahun 2021, seperti yang kita sampaikan memang cukup banyak perubahan, dan proses perubahan kita menjadi anak perusahaan dari holding itu membuat kita juga harus berubah.
kita mulai menginisiasi bahwa semua karyawan itu harus agile, harus antisipatif terhadap perubahan, sehingga tahun 2021 kita sudah mulai untuk agile human capital initiation dengan melakukan beberapa kegiatan seperti penyusunan dan penyempurnaan kebijakan human capital. Di sini kami memperbaiki semua kebijakan-kebijakan terkait dengan human capital yang berarah kepada kompetensi yang disyaratkan oleh OJK dan Kementerian BUMN tadi. Kemudian juga budaya akhlak kita coba maksimalkan untuk menginternalisasi seperti amanah dari Menteri Bapak Erick Thohir bahwa untuk sekarang ini ulang tahun ketiga akhlak harus dimaksimalkan dan harus mendukung kepada kinerja perusahaan. Kemudian pada 2021 kita juga melaksanakan soft launching corporate university, di mana waktu itu masih belum ada arahan bahwa kita harus fokus di Askrindo Academy khusus insurance credit, sehingga kita banyak benchmarking di tahun 2021 itu ke beberapa corporate university yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Telkom dan BRI. Dan ini juga ada peran Ibu Ana Maria yang membantu kita dalam proses pembangunan corporate university yang ada di Askrindo. Juga perencanaan knowledge management dan pembentukan HR business partner. Kemudian di 2022 kita didukung oleh implementasi kebijakan human capital yang disempurnakan dan pembangunan human capital information system yang harus terintegrasi secara menyeluruh dari mulai proses rekrutmen sampai pensiunnya dan masuk ke dalam employee self service. Tapi memang kita mengakui proses pembangunan ini kita terlambat dibandingkan yang lain, dan saat ini kita juga masih dalam proses finalisasi untuk penggunaan Human Capital Information System. Di tahun 2023 yang kita lakukan adalah perancangan People Analytics, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita sudah mulai membangun People Analytics sehingga kita bisa memprediksi potensi dan kapabilitas dari karyawan. Kemudian kita juga mulai memaksimalkan penerapan coaching lintas unit. Jadi coaching tidak dilakukan lagi oleh atasan atau bawahan karena bisa terdistract dengan mentoring atau dengan istilahnya apa namanya? Proses mentoring ya. Sehingga kita bagaimana leader-leader terbaik yang ada di Askrindo itu kita kasih sertifikasi coaching yang bersertifikat nasional, lalu dia disuruh untuk melakukan coaching terhadap coach-coach bukan di bidangnya, tapi dia bisa menularkan ilmunya atau kemampuannya dia kepada generasi-generasi milenial lain yang berada di luar bidangnya. Jadi kalau pemasaran dia bisa anggota coachingnya adalah dari keuangan, dari underwriting, dari SDM. Nah nanti kemampuan memasarkan itu jadi akan menular kepada unit-unit kerja lainnya. Kemudian juga ada integrasi antara Askrindo kebetulan mempunyai 2 anak perusahaan, jadi kebijakan dari AFG, Askrindo juga terintegrasi dengan kebijakan di anak perusahaan. Tujuannya buat apa? Untuk talent mobility Pak. Jadi nanti itu top talent Askrindo itu nggak hanya berkarir di Askrindo, tapi akan masuk menjadi top talentnya AFG, sehingga dia nanti akan bisa berkarir di anak-anak perusahaan AFG lainnya. Jadi orang Askrindo akan mungkin bisa menjadi pejabat di Jasindo, bisa menjadi pejabat di Jasara Harja, atau begitu juga sebaliknya. Nah dalam kemarin kita raker bahwa talent mobility ini tidak hanya terjadi pada tingkat BOD-1, tapi juga akan kita lakukan talent mobility untuk top talent dalam 9 matrix talent itu, khususnya untuk talent yang berada di kuadran 1, 2, dan 3, itu bisa bergerak ke seluruh anak perusahaan dengan leveling yang sama. Tujuannya adalah yang pertama untuk memperkaya kemampuan si top talent di BOD-2 dan 3 ini juga, sehingga ketika dia mengisi posisi top talent 1, dia sudah mempunyai kemampuan yang komprehensif. Kemudian kita baru launching sebenarnya Askrindo Academy setelah penggunaan Learning Management System itu di tahun 2022, akhir tanggal 14 Desember, saya ingat banget karena pas ulang tahun saya waktu itu. 14 Desember tahun 2022. Dan saya nggak hadir juga waktu itu ya Bu ya. Awalnya akademi itu berada di bawah SDM Bapak Ibu, tapi biar lebih agile, lebih mobile, akademi akhirnya berdiri sendiri di bawah divisi dan menunjuk Ibu Evi sebagai kepala divisi akademi, dan tugasnya adalah bagaimana nantinya learning management system yang dimiliki oleh Askrindo itu dimiliki oleh seluruh karyawan, karena kita tersebar hampir di 60 cabang dan 7 wilayah di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya di kota-kota provinsi, tapi juga ke kota-kota kabupaten dan kota madya, sehingga sangat luas. Dan LMS itu menjadi salah satu cara kita untuk bisa melakukan proses
pemantauan terhadap kemampuan, peningkatan kemampuan dari karyawan yang terstruktur dan tersertifikasi dengan baik. Boleh lanjut Mas? Ya, begitulah sampai 2024 dan 2025. Kita next saja karena waktu saya tidak banyak. Nanti masih ada sesinya Bu Evi. Ini bagaimana roadmap dari people analytics kita yang saya sampaikan tadi, bahwa nanti dari data kita yang buruk kita punya, kemudian kita baikin menjadi data good data di tahun 2022. Kemudian dari good data tersebut awalnya kita menggunakan sebagai descriptive analytics, jadi cuman sebagai narasi saja bahwa data yang kita miliki itu mempunyai demografi seperti apa. Kemudian diagnosa, dan kita harapkan di 2023 kita sudah bisa mempergunakan sebagai predictive analysis. Jadi ketika kami membutuhkan 5 nama yang bisa mengisi posisi sebagai kepala divisi SDM, kita coba tanya ke mesinnya, dia sudah memunculkan beberapa nama referensi yang bisa mengisi posisi kepala divisi SDM. Ini yang kami harapkan sampai dengan nanti prescriptive analysis. Jadi ketika mereka sudah masuk ke program pertama kita, ODP, Officer Development Program, nah nanti kita sudah bisa mengasumsikan atau mempunyai preskriptif terhadap si karyawan ini akan mengisi, akan berada pada track seperti apa. Apakah dia akan tetap berada pada jalur fast track, atau dia jalur semi fast track, atau jalur regular. Kalau fast track itu di Askrindo punya asumsi sampai dengan 12 tahun itu bisa mengisi posisi BOD-1. 12 pas 9 tahun ya, saya lupa. 12 tahun. Oke, next saja, ini sekilas. Nah, apa saja yang diperlukan untuk mengisi data-data di dalam people analytics kita? Yang pertama adalah kita akan mengambil data dari diversity analysis, keberagaman organisasi baik internal dan eksternal, data demografi, latar belakang yang usia, suku, gender, pendidikan, keinginan, preference juga kita tanyakan. Misalkan kita tanya ke karyawan 3 daerah yang menjadi tujuan dia pada akhirnya gitu. Biasanya pasti akan milih tempat lahir, kota sekolah, dan kota istri. Nah, 3 itu pasti selalu favorit, dan paling banyak itu adalah di Pulau Jawa. Sehingga nanti ketika kita buka di data kita tuh lampu-lampunya itu di area Pulau Jawa semua. Nah, kemarin kita juga sampaikan survei bahwa diisi di luar Pulau Jawa. Nah, baru tersebar kemana-mana lainnya. Kalau enggak, semua pada mintanya di Pulau Jawa. Apalagi temah barudak Sunda, temah susah keluarnya gitu. Tapi pinginnya di Sunda gitu, dekat rumah gitu, makannya enak gitu, suasananya dingin gitu. Susah. Kami beberapa kali rekrutmen yang memang susah untuk berpindah-pindah itu adalah warga Jawa Barat dan sekitarnya gitu. Jadi memang menjadi bahan perhatian kami, dan memang terbaca di data di people analytics itu bahwa proses perputarannya menjadi lebih tersentralisasi dengan kelahiran Jawa Barat, memilih daerah-daerah yang ada di daerah Jawa Barat juga. Kemudian personality pegawai, MBTI analysis, ini kita pakai beberapa aplikasi yang ada di eksternal untuk bisa mendapat data. Kemudian bagaimana produktivitas dari pegawai, kita bisa melihat dari rate absensi, KPI trendline, training employee, dan sertifikasi. Kemudian bagaimana engagement karyawan dengan kita bisa lihat dari survei employee engagement yang kita lakukan setiap tahun ya, dan turnover rate-nya, salary survey, dan employee preference. Kemudian mulai dari rekrutmennya juga kita udah bisa melihat bagaimana karakteristik dari si best talent dan score assessment-nya. Kemudian nanti kita akan bisa gunakan sebagai scoring pegawai berdasarkan umpun jabatan dan untuk talent mobility atau pergerakan karyawan. Ini people analytics yang digunakan oleh Askrindo. Lanjut Mas. Nah, ini untuk pengembangan talenta, Askrindo itu mencoba untuk di 2023 ini ada 4 program besar. Yang pertama ada Employee Value Proposition-nya, kemudian People Experience, Fast Track Program, dan DA Program. Untuk People Experience tadi kita sudah sampaikan ada Askrindo Coach, yaitu cross functional coaching dengan tenaga-tenaga coach yang bersertifikat nasional. Kemudian kita juga punya program magang ASIX, Askrindo Internship Experience. Kalau dulu kita magang itu kenalnya 3 kopi, bikin kopi, motokopi, kopi naon deh. 3 ya. Sekarang tuh magang tuh kita berdayakan maksimal. Kita kasih pembicara dari eksternal, dia bagaimana mempersiapkan diri keluar dari kampus menjadi karyawan yang baik seperti apa. Kita bekali, kita siapkan mentornya. Itu kita lakukan program kurang lebih 3 bulanan untuk internship ini, dan alhamdulillah setiap tahun peserta yang ingin daftar untuk program magang itu semakin meningkat. Di tahun pertama kita buka yang mendaftar itu 3.000, dan di batch kedua kemarin itu udah daftar 5.000. Sedangkan per batchnya kita cuma ngambil maksimal di 15 orang karena keterbatasan anggaran juga. Dan alhamdulillah yang internship selesai programnya, mereka lulus
mereka ada engagementnya dengan Askrindo. Mereka yakin bahwa Askrindo menjadi tempat untuk belajar dan tempat untuk bisa mengaktualisasikan dirinya. Balik lagi untuk melamar sebagai karyawan Askrindo, baik melalui program rekrutmen reguler maupun program Officer Development Program. Kemudian ada program Be Kreatif, Be Inovatif. Ini setiap tahun kita lakukan untuk mengumpulkan ide-ide inovasi dari karyawan. Jadi tidak hanya sekedar kreatif, tapi bagaimana kreatif itu menghasilkan perubahan dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi harus inovatif. Jadi kalau kreatif aja kan kalau seandainya punya ide sesuatu tapi tidak ada manfaatnya atau cuma sekedar berbeda, itu kita kategorikan sebagai kreatif. Tapi bagaimana kreatifnya yang inovatif. Nah, kita gandeng lembaga eksternal juga untuk membantu proses perwujudan ide-ide tersebut menjadi hal yang bisa bermanfaat bagi perusahaan. Nanti ada awardingnya juga, ada rewardnya, kalau nggak salah pemenangnya itu juga kita sekolahkan ke luar negeri. Kemudian untuk fast track program kita ada untuk tingkat yang baru officer, nanti untuk staff yang sudah ada yang masuk ke top talent kita masukin ke program supervisor development program. Dan untuk manajer-manajer yang masuk di top talent kita masukkan juga ke manager development program, di mana komposisi leadership skill-nya menjadi semakin besar pada posisi SDP dan MDP. Kemudian untuk employee value proposition kita adakan selalu bertahap employee value proposition survey yang tujuannya adalah untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan SDM nanti di tahun berikutnya. Kemudian juga beasiswa Askrindo yang menjadi program yang harus kita berikan. Untuk tahun ini kita menerima 6 penerima beasiswa, 2 untuk universitas di dalam negeri dan 4 universitas di Inggris di Inggris di beberapa universitas yang ada di Inggris. Dan akan dibuka lagi untuk program S2 dan S3 sebagai beasiswa. Nah, ini nanti arahnya juga diharapkan untuk bisa memberikan masukan-masukan dan tetap terengagement dengan baik terhadap Askrindonya. Kemudian untuk program Diversity, Equity, dan Inclusion-nya kita punya Women Lead. Jadi Women Lead ini bagaimana kita menciptakan top talent, karena KPI di BUMN itu juga ada KPI top talent milenial dan top talent perempuan. Jadi memang harus dikhususkan bahwa KPI direksi itu ada top talent perempuannya di 10%, milenialnya di 15%. Nah, kita bikin program yang namanya Askrindo Women Lead, seperti bagaimana ibu mengandung 9 bulan. Programnya kita harapkan di 9 bulan si wanita-wanita yang masuk ke top talent ini sudah siap atau ready menjadi penerus pemimpin-pemimpin yang ada di Askrindo dengan berbagai program yang kita bentuk. Kemudian Askrindo We Care, Wellbeing Consultation Access for Employee, ini kita menggunakan salah satu aplikasi big data juga. Jadi setiap pagi kita akan ditanya bagaimana kabar hari ini, happy atau tidak, kita mau apa aja hari ini, nanti sore kita laporkan. Kemudian dalam 1 bulan dia bisa melaporkan bahwa Anda orangnya seperti apa, baiknya ke depan Anda melakukan training yang seperti ini, gunakan waktu Anda untuk olahraga, keluar data-datanya. Dan juga kita menyediakan konsultasi dengan psikolog, finansial, dokter, untuk membantu rekaman-rekaman yang terekam dalam aplikasi tersebut menjadi bagian untuk proses pendampingan si karyawan tadi, sehingga dia ketika galau nggak galau sendiri, nggak curhat ke temannya, tapi bisa curhat ke psikolog yang tersertifikasi. Kemudian Askrindo Muda. Nah, Askrindo Muda ini untuk memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan yang ada di Askrindo, komunitas-komunitas, tidak hanya olahraga atau seni, tapi juga sekarang game online dan segala macam itu kita fasilitasi. Kemarin juga kenapa kita harus fasilitasi? Karena nanti di BUMN juga akan ada lomba yang sama, di AFC juga ada lomba yang sama, jadi kita memang memfasilitasi mereka untuk bisa merepresentasikan perusahaan ke depannya. Mungkin begitu, dan salah satunya dalam fungsi untuk pengembangan talenta ini adalah dibentuknya Askrindo Academy. Nah, sekarang giliran Bu Evi untuk bisa menjelaskan sedikit tentang Askrindo Academy. Silakan Bu. Terima kasih Pak Zul. Izin Bapak Ibu semua, kami untuk mempersingkat waktu ya Bu Yesi ya, bisa next. Sebagaimana yang disampaikan Pak Zul tadi, memang kami baru membangun Askrindo Academy itu di tahun 2021 dan diresmikan oleh manajemen pada tahun 2022. Dan tentunya pada tahapan 2022 tersebut kami mulai mempersiapkan infrastruktur yang ada di Askrindo Academy. Memang sebelumnya rencana kami adalah membuat sebuah university, namun dengan adanya proses holding, sehingga proses university itu sendiri langsung diambil alih oleh holding, dalam hal ini adalah IFG Corpu.
Jadi dalam hal ini kami membentuk sebuah akademi di mana sebagaimana yang kami pelajari bahwa dalam pembuatan akademi itu tetap memperhatikan semua fungsi dan struktur yang ada. Dan kami sudah membuat juga 2 fungsi yang ada di Askrindo Academy, yaitu fungsi yang bertugas untuk menangani desain, menangani perencanaan, serta menangani knowledge management system yang kami bangun itu sendiri. Dan tentunya dalam pembangunan itu pun juga kami banyak dibantu oleh para pihak ketiga. Dalam hal ini Bu Ana juga membantu kami untuk bagaimana membuat sebuah university ataupun akademi itu yang baik. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi dari operasional, dan di dalam fungsi itu adalah menangani bagaimana tingkat pelatihan itu dilakukan, bagaimana evaluasinya, dan bagaimana penilaian terhadap keberhasilan sebuah pelatihan. Nah, dari situ kami bisa mengetahui apakah memang fungsi dari Askrindo Academy itu memang benar-benar memberikan manfaat kepada PT Askrindo dalam hal ini, dan dalam hal umumnya adalah memberikan dampak kepada EFG Corporate University. Lanjut mungkin untuk mempertegas lebih lanjut bagaimana keberadaan kami, mari kita saksikan saja video company profile yang kami sajikan lebih lanjut untuk mempersingkat waktu ya Bu Yesi. Silakan Pak, langsung saja slide berikutnya. Ada suaranya? Yang menjadi zona nyaman kita. Untuk menjawab tantangan yang ada, Askrindo Academy hadir membantu insan Askrindo dalam mengakselerasi penyerapan kebutuhan, perkembangan, profesional, dan teknologi. Askrindo Academy merupakan bagian dari EFG Corporate University yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2022. Dengan visi menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang asuransi kredit dan bisnis utama lainnya, Askrindo Academy terus berkembang melalui misi membangun sistem pembelajaran yang efektif berbasis teknologi digital, mengakselerasi internalisasi nilai-nilai budaya akhlak, serta menyiapkan talenta Askrindo untuk menjadi pemimpin bisnis di masa depan. Askrindo Academy selalu mengedepankan program yang aplikatif, terkini, dan informatif. Aktualisasi perkembangan teknologi terlihat melalui Learning Management System Askrindo Academy yang memuat ribuan materi serta dapat diakses oleh insan Askrindo kapanpun dan dimanapun. Kami tidak sendiri. Dengan subject matter expert bersertifikasi yang Askrindo miliki, transfer knowledge akan terus terjadi. Kolaborasi juga kami jaga bersama para mitra yang ahli di bidang. Kami yakin perjalanan panjang yang baru dimulai ini akan menuntun Askrindo Academy menjadi kiblat pembelajaran dan menguasai pangsa asuransi kredit Indonesia. Dan tentunya, ini tidak hanya baik bagi diri sendiri, namun suatu langkah pengabdian untuk negeri. Askrindo Academy, Learn, Behave, Excellence. Demikian untuk pembentukan Askrindo Academy sendiri, dan tentunya untuk mendukung proses pembelajaran pun kami pun mempersiapkan banyak konten-konten sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Zul, dan konten-konten itu tersebut juga dibantu oleh pihak ketiga. Selain pihak ketiga, kami pun mempersiapkan seluruh konten untuk mengisi kompetensi-kompetensi yang ada yang disebutkan untuk pemenuhan baik di KBUMN maupun di internal Askrindo itu sendiri. Nah, untuk konten mungkin nanti kita bisa saksikan apa yang sudah kami siapkan. Tentunya dalam proses pelajaran atau pembelajaran di Askrindo Academy sendiri, kami pun tetap memperhatikan dari 3 strategi pembelajaran, yaitu 10, 20, dan 70.
Dan pada sesi di mana 70 itu pun kami lakukan, kami tetap melakukan metode pembelajaran secara classroom, baik itu melalui temu muka secara langsung ataupun melalui webinar ataupun seminar-seminar. Dan untuk proses 20 di mana bahwa kita memberikan pembelajaran melalui sistem coaching dan mentoring itu pun dijembatani oleh pihak divisi SDM. Karena dengan demikian proses tersebut tidak hanya masuk di dalam para pembelajar di lingkungan PT Askrindo pada khususnya, tentunya itu menjadi harapan kami di masa-masa yang akan datang bahwa dengan proses pembelajaran, dengan proses coaching dan mentoring itu dimaksud, rekan-rekan itu akan semakin menjadi siap di dalam memasuki era pembelajaran atau era memasuki pekerjaan di tempat masing-masing. Dan tentunya dibantu pula dengan metode yang 70% kami lakukan, kami berikan, kami sharingkan kepada rekan-rekan melalui FGD, melalui pemaparan secara langsung serta melalui OJT bagi karyawan-karyawan karyawan baru yang kami terima. Dan kebetulan pada bulan yang lalu kami baru menerima karyawan sebanyak 25 orang untuk sistem ODP, dan harapannya itu akan menjadi para leader-leader di masa-masa yang akan datang di Askrindo. Mari kita saksikan bagaimana LMS itu kami bangun dengan bantuan banyak pihak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul dan Bu Evi atas pemaparannya. Kalau yang tadi disampaikan ada lebih dari 70%-nya adalah anak muda ya. Kalau dari quote-nya Pak Bung Karno, berikan aku 10 anak muda akan kuguncang dunia. Kalau 70 jadi akan terguncang-guncang dunianya. Baik, terima kasih atas paparannya luar biasa dari PT Askrindo. Untuk tadi sudah disampaikan terkait dengan baik penanganan untuk SDM internalnya ya Bapak Ibu, karena sudah berbasis teknologi dan untuk mengejar kecepatan dalam bagaimana kita menguatkan human capital kita, juga tadi terkait dengan penggunaan data analytical, kemudian integrasi kebijakan dari AFG-nya juga ke anak perusahaan yang dapat memobilisasi untuk talent mobility-nya, jadi bisa melintas unit ya untuk penugasannya. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan bertanyanya dipersilahkan. Baik, silakan, ada 1, 2 dulu mungkin ya Bapak. Ibu, silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa dari Pupuk Sriwijaya Palembang. Tadi saya cukup tertarik Pak Bu terkait dengan program Ascoach ya yang dibangun oleh Askrindo. Mungkin poin yang mau saya konfirmasi lebih lanjut adalah seperti kita ketahui ya bahwa coaching itu kan tidak hanya sekedar dari tim learning atau developmentnya memberikan guidance gitu ya, tapi untuk bisa memastikan agar coaching itu berjalan, kita juga harus concern juga terhadap bagaimana sih kita bisa membangun coaching culture untuk seluruh karyawan gitu. Jadi mungkin bisa di-sharingkan Pak Bu terkait dengan upaya-upaya Askrindo dalam membangun coaching culture selama ini seperti apa,
kemudian efektivitasnya bagaimana, kemudian untuk monitoring konsistensi dari para leader itu seperti apa. Karena jujur kalau di kita ya, di perusahaan kami untuk memonitor konsistensi dan awareness untuk seluruh leader itu salah satu tantangan juga Pak untuk penerapannya. Kemudian poin yang kedua yang juga mau saya konfirmasi adalah coaching itu kan tidak, tadi dijelaskan bahwa coaching sebagai salah satu mekanisme untuk pengembangan gitu ya. Tapi kan coaching juga sebagai salah satu tools untuk mengelola kinerja karyawan. Nah kalau di Askrindo sendiri, coaching ini sebenarnya pelaksanaannya dimonitor oleh tim learning dan development atau dikelola oleh tim yang mengelola kinerja karyawan. Terima kasih. Langsung saja Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan satu tapi banyak guys. Oke, baik, program coaching memang saya coba. Memang kita lakukan terbantu oleh karena penggunaan teknologi dan SDM yang tadi milenial tadi. Jadi teknologi itu membantu karena apa? Karena kita bisa mempergunakan monitoringnya dalam sebuah aplikasi khusus. Kita ada namanya Face Coach. Jadi saya cerita dulu pembentukan coachingnya. Jadi memang budaya coaching itu memang belum, sebenarnya istilahnya mungkin sudah sering didengar ya atasan harus nge-coaching bawahnya dong gitu-gitu ya. Cuman bagaimana terstruktur dengan baik dan bisa membantu kinerja seperti Ibu sampaikan tadi itu memang belum punya pola yang baik di Askrindo. Kemudian kita mulai dengan ambil BOD-1 yang top talent, kemudian kita sertifikasi melalui lembaga coach yang profesional, itu ada 40 jam pembelajaran sehingga mereka mendapatkan sertifikasi sebagai coach. Jadi tidak hanya coach untuk Askrindo, tapi ketika dia sudah terregistrasi sebagai coach itu dia sudah bisa meng-coach juga orang-orang lain yang nanti tertarik dengan kemampuan atau kapasitas dari yang bersangkutan. Nah lalu kita floorkan kepada karyawan bahwa saat ini Askrindo sudah punya 25 coach yang bersertifikasi dan lalu kita buka karyawan untuk memilih coach-coach tersebut untuk mengembangkan karir dan potensi mereka. Di dalam forum tersebut ternyata dari 1.150 karyawan, 600 mendaftar untuk di coach Bu, untuk lakukan coaching. Dan tapi karena keterbatasan 25, akhirnya satu coach hanya boleh memilih 5 coachingnya. Nah 5 coachingnya itu yang dipantau melalui aplikasi ini, Face Coach. Jadi setiap proses coaching yang berlangsung itu direkam, kemudian dikasih catatan proses project-project apa yang harus mereka kembangkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya sehingga dapat dipantau. Kemudian aplikasi ini juga nanti dapat diberikan feedback juga oleh coachnya seperti apa sehingga si coachnya sendiri bisa mengevaluasi diri atau meningkatkan kemampuan untuk pemahaman dalam proses coachingnya. Kemudian karena ini baru Bu, programnya baru akan berakhir di Juli ini untuk angkatan pertama. Nanti kita akan evaluasi dan kita akan kasih rewards untuk coach terbaik dan coach terbaik. Coach terbaik itu maksudnya mereka yang memang bisa mewujudkan progres-progres yang diharapkan dalam proses coaching yang berlangsung. Kemudian saat ini memang proses coach ini berada di divisi SDM Ibu, jadi tidak di pembelajaran, di divisi SDM. Di mana di divisi SDM itu ada 3 bagian di bawahnya, salah satunya adalah pengembangan talenta dan transformasi budaya. Sehingga masuknya di pengembangan talenta ini, program Askrindo Coach. Rencana kami berikutnya adalah menambah lagi coach-coach yang bersertifikasi, karena ternyata memang kita juga salah kaprah mana peran kita sebagai coach, mana peran kita sebagai mentor. Nah, coach yang baik itu tentu saja tidak banyak ngedoktrin si coachnya untuk melakukan hal ABCD, tapi gimana caranya mereka sendiri yang mencari tahu kemampuan mereka dan kendaraan mereka untuk mencapai tujuannya. Nah ini yang didapat dari proses sertifikasi coach itu. Nah ini kami rasakan memang berdampak karena beberapa respon yang muncul, kok kami nggak dapat bagian ya untuk menjadi coachnya gitu. Nah itu udah banyak beberapa, karena kita juga punya aplikasi untuk keluhan SDM melalui jangkau HR, jangkau HC, itu banyak yang komplain bahwa kenapa sih nggak kepilih ikut coach gitu. Tapi nanti kita akan buka dan akhirnya moga-moga teman-teman yang mempunyai keinginan untuk berubah dan memaksimalkan potensinya itu bisa dibantu atau difasilitasi oleh coach-coach yang bersertifikasi dengan baik. Mungkin begitu Ibu. Terima kasih banyak. Ada tambahan Ibu? Baik, untuk penanya kedua silakan Pak. Izin
Mungkin yang di depan dulu Pak. Dari kelompok 1 ya Pak, kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif dari BPSMD Provinsi Banten. Ada yang menarik bagi saya tadi tentang people analytic ya, yang menggunakan biometrik. Itu kan betul-betul berarti sampai ke tahap entah pakai MBTI kalau tadi saya lihat ya. Apakah ada selain MBTI misalkan apa sidik jarinya dicek sampai ke dominannya otak kiri otak kanannya gitu, dan kira-kira pada pembelajarannya apakah di Askrindo Academy ini memberikan ruang bagi mereka yang telah dicek itu sesuai dengan potensinya. Maksudnya apakah diberikan ini misalkan yang kecenderungannya atau preferensinya ingin seperti ini ada istilahnya ini yang otak kiri yang ini nih, yang otak kanan yang ini nih, apa seperti itu di sana. Kalau di Wiyata Kinarya atau di Kemendikbud kan kita kenal ada namanya pembelajaran terdiferensiasi kalau tidak salah ya. Jadi memang itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak gitu kan ya, atau sesuai dengan kebutuhan mereka yang ingin belajar apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sebenarnya yang tentang coach hampir mirip. Tetapi kalau boleh saya minta bocorannya, kira-kira itu yang leader as teacher yang sudah mempunyai sertifikat coach itu, mereka dapat dari mana, dan ya kalau bisa sebutkan lembaganya apa biar kami juga bisa bisa memberitahu kepada pimpinan kira-kira referensi dari Askrindo seperti apa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ada 2 pertanyaan Pak terkait dengan tadi penggunaan data analitik dan sertifikasi coachnya ini dari mana nih? Baik, terima kasih Pak. Memang itu tujuan kami Pak, karena memang baru kita belum sampai ke sana. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh akademi itu masih mengacu kepada asesmen dulu sih Pak. Jadi karena kita harus memaksimalkan 9 kompetensi yang disyaratkan. Jadi mau nggak mau memang akademi lebih fokus dari hasil asesmen yang ada, dari 9 kompetensi tadi yang rendah di mana. Nah, per masing-masing karyawan yang rendah itu kita khususkan di BUD Minuswan misalnya Pak ya. Dari 9 kompetensi, si A ada 2 yang rendah, si B ada 3 yang rendah. Kemudian yang rendah-rendah ini menjadi prioritas pengembangan dari akademi dalam program-programnya. Tapi dalam berikutnya sih memang Pak bahwa biometrik ini kita bisa gunakan sebagai inputan ya. Inputan untuk mengembangkan training-training atau skill-skill apa yang diperlukan yang sesuai dengan kapasitas per masing-masing orang. Memang mimpinya kami itu per individu tuh unik pendidikan yang dibutuhkan. Tapi memang moga-moga dalam perkembangan ke depannya dengan kita sudah punya people analitik yang established dan akademi yang juga established Pak, itu bisa terintegrasi gitu sih Pak. Mungkin Ibu bisa nambahin. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan pengembangan yang dilakukan Askrindo Academy ini memang benar yang disampaikan Pak Zul, kami masih mengisi gap-gap yang tersedia. Namun demikian tentunya ke depannya kami akan mencari kebutuhan dari masing-masing individu. Tentunya dengan kebutuhan dari masing-masing individu itu kita akan lebih memfokuskan. Oleh karena itu ke depannya kami selalu membuatkan semacam learning pad, di mana pada saat learning pad itu kita untuk saat ini memang kami berdasarkan masih unit kerja yang ada dan gap yang memang terjadi. Kedepannya dengan adanya hasil dari people analytics sendiri tentunya kami sudah mulai membuat kurikulum yang memang sesuai yang akan mengisi dari gap-gap yang ada di masing-masing karyawan itu sendiri. Itulah yang kami persiapkan ke depan. Makanya di tahun 2024 nanti kami sudah mulai sustain, di mana kami sudah membuatkan platform secara lebih berdaya guna serta mudah untuk diaplikasikan oleh seluruh pegawai. Dan learning pad-nya pun kami akan mulai kembangkan kembali untuk mengisi gap yang memang ada dari hasil people analytics sendiri. Demikian Pak. Untuk yang coaching, jadi saya nggak mau dagang ya Pak ya. Tapi kita pakai lembaganya Coaching Indonesia Pak. Jadi kami punya aplikasinya sendiri, itu Fast Coach. Sebelum perjalanan ke sini tadi kami juga sempat coaching dengan 1 orang. Karena memang targetnya kami harus selesai di bulan Juli. Sekarang udah Agustus, masih ada saya kebetulan harus nge-coaching 2 orang lagi yang belum selesai full 5 kali. Tadi dalam perjalanan kita sempat, makanya tadi kebutuhan teknologi ya Pak ya. Jadi kita cuman pakai pemantauan dia harus selesai apa ya kemarin ini, terus nanti kita tanyakan perkembangannya dan itu.
Nah itu semua terpantau dalam Flash Coach Pak di sini, dan mereka juga bisa langsung memberikan respon dari catatan kita, dan nanti jangan-jangan proses coaching kita tadi itu banyakkan nasihatnya daripada dengernya gitu kan Pak. Karena kalau coach itu kan yang penting listeningnya, yang penting apa ya, seperti itu. Jadi untuk sertifikasinya kita pakai Coaching Indonesia Pak, lembaga. Ya. Terima kasih Pak Zul. Bu Ana izin apakah diperkenankan satu penanya lagi Bu? Boleh. Baik, satu lagi Bapak yang di belakang tadi yang sudah raise hand. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal Bapak dan Ibu. Perkenalkan kami Jiga Maulana Agung dari Semen Indonesia, SIG. Ada satu pertanyaan saja sih Bapak dan Ibu terkait tadi kami melihat video dari Askrindo bahwa melibatkan teman-teman dari SME ya. Nah mungkin kalau manajemen di Askrindo seperti apa ya untuk pengelolaan subject matter expert atau SME tersebut. Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya terkait dengan keterlibatan SME. Mungkin ini di kami juga kadang kementerian mempunyai kendala, beberapa kendala itu juga memaksimalkan dan pengelolaan SME-nya seperti apa. Monggo. Terima kasih Pak. Nanti sebenarnya nih areanya Bu Evi yang paling banyak nge-shoot tampang-tampang pria-pria tampan yang ada di Askrindo sebagai SME. Salah satunya saya enggak ya? Enggak. Jadi memang betul Pak, kami bikin list dulu yang tapi belum kami SK-kan Pak. Tapi kita bikin list karena di Askrindo itu banyak profesi-profesi yang harus tersertifikasi dengan baik. Jadi untuk di industri asuransi sendiri kami harus punya gelar Ajun Ahli Asuransi di bidang kerugian dan ahli asuransi, sehingga kami harus plot beberapa orang yang mempunyai sebagai SME di bidang sertifikasi gelar asuransi umum Pak. Mereka nanti juga karena harus ada selesai 6 tambah 5, 11 subjek Pak. Jadi masing-masing subjeknya itu juga harus beda-beda orang SME-nya. Saya kebetulan megang yang subjek 101 dan 102, itu saya udah nggak bisa ngisi 103 karena kapasitasnya nggak bisa mempelajari itu, walaupun kemarin waktu ujiannya saya lulus Pak. Jadi SMB-nya itu nanti kita akan spesialisasi per masing-masing subjek ujian, dan itu nanti dikelola oleh Ibu Evi. Kita bikin video untuk subjek tersebut sehingga kapan saja karyawan pingin akan ikut ujian, dia tinggal langsung join di LMS yang ada. Kemudian juga terkait dengan manajemen risiko, kita juga punya SMB untuk manajemen risiko. Kemudian terkait dengan sertifikasi aktuaria, klaim, produk, itu sudah punya kita masing-masing SMB-nya. Karena ada yang pintar tapi tidak pintar mengajarkan, itu juga menjadi bahan pertimbangan kami Pak. Jadi selama proses onboarding karyawan baru dan segala macam, kita minta masukan dari teman-teman yang milenial-milenial ini siapa yang paling enak ngajarnya dan paling dapat menyampaikan dengan baik, itu kami jadikan SME. Dan memang ini belum di SK-kan karena arahan dari Direktur SDM kami, baiknya ini di SK-kan. Fungsinya buat apa? Yang pertama nambah kredit poin yang bersangkutan CPS, sehingga nanti ketika mereka dipromosi ini menambahkan poin tambahan ke yang bersangkutan. Yang kemudian yang kedua ini kami harapkan ya Bu Evi bisa memberikan remunerasi tambahan Pak. Jadi kita nggak sekedar ngomong doang, jadi ada bonusnya gitu. Ini yang belum. Jadi dengan SK itu kita bisa kasih gitu. Mungkin ada tambahan Bu Evi. Baik Pak, terima kasih Pak. Memang kami sebagai industri asuransi Pak, di mana banyak hal yang memang harus kami pelajari terkait dengan perekonomian itu sendiri. Tentunya kami harus banyak mempersiapkan para SME yang dimaksud untuk supaya rekan-rekan bisa belajar, tidak harus di kelas ataupun tidak harus berbagi pengalaman, karena tentunya waktu pun mungkin bisa dirasakan cukup padat. Oleh karena itu kami mengajak para SME-SME yang memang kami sudah list terlebih dahulu Pak, untuk memberikan, untuk kami rekam dan kami masukkan ke dalam sistem LMS kami. Tentunya dengan itu memberikan dampak pembelajaran yang cukup tinggi bagi seluruh karyawan kami, dan transfer knowledge pun mulai dari yang tacit knowledge menjadi explicit knowledge itu lebih cepat Pak. Sehingga
pada akhirnya apa yang menjadi harapan perusahaan, baik itu pencapaian target ataupun peningkatan pengetahuan itu dapat lebih cepat terdeliver kepada seluruh karyawan Askrindo. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama, kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Zu dan Zulfahri dan Ibu Evi sudah menyampaikan pemaparannya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih banyak pertanyaan bisa didiskusikan, nanti mohon izin apabila dimungkinkan untuk nomor handphone Bapak Ibu untuk bisa disampaikan ke panitia, agar panitia bisa memfasilitasi para Bapak Ibu untuk bertanya lebih dalam lagi, karena kita hari ini dibatasi dengan waktu. Bapak Ibu mohon izin untuk menyudahi untuk kegiatan ini. Yang bisa diambil poin pentingnya tadi dalam pengembangan kompetensi pegawai ini untuk yang di PT Askrindo terkait ada pembagian fungsi ya Bapak Ibu tadi, untuk coaching mentoringnya itu difokuskan kepada tim biro kepegawaiannya juga. Kemudian untuk yang mencari kebutuhan untuk pemenuhan gap kompetensinya difokuskan kepada di akademi Askrindonya sendiri, sehingga semuanya bisa bersama-sama beriringan untuk menciptakan talent-talent yang bisa diposisikan kepada pucuk-pucuk pimpinan atau top manajemennya. Baik, Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk para narasumber. Terima kasih atas keaktifan dari Bapak Ibu semuanya untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Izin kita tutup dengan pantun juga, walaupun mungkin ini meleset-meleset nggak ya? Sesi 3 sudah usai, walaupun diskusi sepertinya belum terpuaskan. Perjuangan belum usai, jangan menyerah para pejuang Korpu. Asik. Baik, kita aplaus untuk kita semua.